siang? Siang. Masih tetap semangat? Semangat. Sekali lagi masih tetap semangat? Semangat. Oh, belum semangatnya itu anak. Sekarang kita ulang lagi. Semangat? Semangat. Oke. Nah, anak-anak, siang menjelang sore hari ini kita kembali kepada pokok pembelajaran kita pada KKA, coding dan KKA, ada coding dan kecerdasan artifisial. Pada sore hari ini, siang hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus anak-anak pahami. Pada hari ini yang perlu anak pahami, yang pertama itu tentang berpikir komputasional. Coba. Komputasional. Ini bahasa baru bagi anak-anak. Anak-anak harus bisa cerdas dengan berpikir komputasional. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menguraikan masalah. Nah, ini menjadi pokok bahasan kita. Dari berpikir komputasional, anak-anak bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ayo, siapa yang sering pergi sekolahnya terburu-buru atau terlambat? Ya, aku. Pernah ada? Pernah ada? Ada yang pergi sekolahnya tidak mandi? Tidak kan? Pernah ada tinggal alat tulis? Pernah. Kemudian pernah ada anak-anak kena marah di rumah? Pernah. Ini masalah. Ini yang kedua. Tujuan kita belajar hari ini untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ada lagi yang ketiga. Di setiap menghadapi masalah, enak atau tidak? Tidak. Tidak. Yang enak itu tidak bermasalah. Nah, berpikir komputasional ini tujuannya supaya tidak ada masalah. Jadi masalah tersebut perlu dipecahkan. Jadi tujuannya satu, tadi berpikir komputasional. Yang kedua, pemecahan masalah. Yang tiganya, anak-anak, kita dapat mengurai masalah tersebut dalam bentuk abstraksi. Paham abstraksi apa? Yang dimaksud dengan itu abstraksi ini, nanti Pak jelaskan ya. Di sini nanti Pak jelaskan nanti masalah abstraksi. Ini adalah istilah baru bagi anak-anak SD, nyebut lagi susah. Kemudian tujuan yang lain yaitu kita dapat menyusun program. Ya. Program itu langkah-langkah berpikir profesional tadi yang tersusun dan terarah. Nanti ada Pak jelaskan. Kemudian yang ketiganya, yang selanjutnya, logika dasar. Logika itu berpikir. Jadi pikiran. Pikiran logika dasar ini ada beberapa. Untuk bahasa kita cuma ada dua. Yang pertama ini tujuan kita hari ini, jika maka. Jadi pola pikir sederhana itu yang dasar itu adalah jika maka. Jika hari hujan maka pakai payung. Ini salah satu bentuk pola pikir kita. Harus diterapkan anak. Jadi kalau jika maka, ini yang terjadi. Jika salah kena ini jika maka. Nah, tujuan kita ini adalah untuk menyelesaikan persoalan ini. Masalah-masalah yang ada di rumah itu harus bisa kita selesaikan dengan menggunakan logika dasar tadi.
jika maka. Kemudian jika maka ada lagi selain dari situ, selain dari jika maka ini apa namanya? Nanti kita pelajari di situ. Selain dari jika maka, pola pikir sederhana tadi, logika dasar tadi. Anak-anak harus paham betul hari ini adalah pelajaran untuk mengatasi masalah. Nah, kita lanjutkan pada materi. Sudah baca kan? Sudah. Pada saat literasi sudah dibaca. Itu ada di halaman 2 buku anak-anak sudah ada. Inilah yang harus kita pelajari hari ini supaya tidak ada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berpikir komputasional, cara mejanya komputasional. Nah, coba ulang. Komputasional. Bahasa yang baru dikenal hari ini. Kemudian di dalam berpikir komputasional ini ada yang namanya pemecahan masalah. Kemudian ada namanya pemrograman dasar. Ini ada kaitan dengan komputer, dengan pembuatan robot dan sebagainya, ya. Tapi ini sangat penting kan anak. Kedua cabang ini, inilah yang sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini anak-anak harus paham betul, nanti Pak jelaskan, uraikan. Kemudian di dalam pemecahan masalah ada dekomposisi. Nah, dekomposisi. Setelah itu ada lagi pengenalan pola. Pengenalan pola. Tadi ada abstraksi. Kemudian ada algoritma. Ini pada pemecahan masalah. Hilang, coba perhatikan di depan. Nanti bukunya dibuka. Tadi sudah Pak buka ya. Sekarang perhatikan di depan. Di dalam pemecahan masalah ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian di dalam pemrograman ada forward, ada logika dasar, ada debugging. Ini istilah-istilah yang ada di dalam komputer, HP, iPad, ada lagi istilah-istilah yang muncul di internet. Istilah ini sama yang ada di alat-alat KKA yang memakai plugin, istilah plugin. Nah, kita fokus pada pemecahan masalah sebelah ini, pemecahan masalah. Kita fokus saja di situ. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, anak-anak, Pak sudah buatkan ringkasan, gambaran-gambaran tentang istilah-istilah ini. Nah, ini berpikir komputasional adalah cara berpikir yang teratur dan sistematis dalam memecahkan masalah. Jadi cara berpikir yang teratur dan sistematis. Sistematis apa dia itu? Mengait, kita saling berhubungan antara yang satu, kode 2, kode 3 dan kode selesai yang sampai selesai itu berhubungan. Ini namakan sistematis. Kode kemarin kita tahu tanda-tanda 1, tanda-tanda 2 atau lambang-lambang 1, lambang-lambang 2. Nah, apa itu dalam kode kemarin adalah simbol. Umpamanya anak berangka 1 bangun pagi, angka 2-nya itu mandi, angka 3-nya itu umpamanya itu kode yang 3-nya adalah sholat subuh, kan? Sholat subuh atau bangun pagi, bersihkan tempat tidur, mandi, sholat subuh, sarapan, persiapan. Lihat ke buku, mistar, kalau ada PR, kalau ada apa-apa yang perlu dibawa ke sekolah disiapkan ke dalam tas. Ini termasuk dalam kata berpikir, cara kita berpikir menyelesaikan masalah. Kenapa? Supaya tidak ada yang ketinggalan dan tidak terlambat. Jadi tadi kan masalahnya sering terburu-buru pergi ke sekolah. Dengan berpikir ini kita bisa. Jadi cara berpikir yang teratur berpikir
berpikirnya. Coba kalau Pak pulang, mandi dulu apa bangun tidur dulu? Bangun tidur dulu, baru mandi. Kemudian yang kedua, ada komposisi, kemampuan menguraikan tugas yang menjadi bagian-bagian kecil. Kemarin sudah diajarkan tentang cara membuat robot. Robot terdiri dari kepala, badan, kaki, dan tangan. Inilah bagian-bagian penting daripada robot. Ketika kita melihat suatu benda di komposisi ini, kita urai. Contoh yang paling dekat itu anak-anak pakaian seragam sekolah. Coba apa-apa yang termasuk pada dalam pakaian seragam sekolah? Ayo, kerudung, baju, terus apa lagi? Celana atau androk. Terus apa lagi? Sepatu, kaos kaki, apa lagi? Topi, apa lagi? Ikat pinggang, apa lagi? Dasi. Nah ini secara umum anak-anak, pakaian seragam sekolah itu bisa diurai menjadi beberapa bagian. Dipanggil pakaian seragam sekolah, ada dasi, ada topi, ada kerudung, ada sepatu, ada kaos. Silakan. Ini yang dinamakan dekomposisi, mengurai yang penting. Gelang tangan termasuk seragam sekolah atau tidak? Tidak. Berarti tidak termasuk dalam hal yang penting. Kalung, gelang, kemudian apa lagi? Cincin, itu bukan termasuk pakaian seragam sekolah. Artinya itu tidak penting. Inilah yang dimaksud dengan dekomposisi, mengurai menjadi bagian-bagian terkecil. Jadi suatu komponen bisa diurai menjadi bagian-bagian terkecil. Kalau kita hubungkan dengan persiapan berangkat sekolah, Tuh, anak sudah berpikir bangun tidur apa bersihkan tempat tidur dulu, mandi, sholat, mempersiapkan buku-buku atau PR yang ada yang sudah dikerjakan semalam itu untuk dibawa ke sekolah. Nah ini yang perlu kita pikirkan di dalam berpikir komputasional. Yang ketiga, abstraksi. Ini memilih bagian-bagian dan bagian-bagian penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Contoh tadi, ketika menceritakan pakaian seragam sekolah, ada beberapa hal yang tidak penting. Gelang, kalung, cincin, anting, kemudian bedak. Termasuk tidak itu? Tidak. Ini abstraksi, jadi anak harus bisa mana yang penting. Ini dimaksud dengan abstraksi. Seluruh yang terkait dengan pakaian seragam sekolah anak-anak ini dinamakan pemilihan atau abstraksi dari yang kita butuhkan. Ya. Selanjutnya ada algoritma. Kemarin sudah kita singgung masalah algoritma, dilakukan secara berurutan dan sistematis menyelesaikan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu masalah. Coba kemarin kalau anak-anak mau pergi ke sekolah, yang dikenakan baju dulu atau sepan dulu atau sepatu dulu? Yang dikenakan baju dulu. Kalau anak-anak mengenakan sepatu terlebih dahulu, namanya error. Artinya suatu kesalahan. Kemudian ada forward, adalah diagram alur yang menunjukkan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas atau ini termasuk dalam program komputer. Jadi dalam program ada namanya forward. Jadi kita batasi untuk hari ini anak-anak forward tidak, kemudian langkah dasar, logika dasar tadi disebabkan oleh jika maka dengan kalimat itu jika maka selain itu. Contoh, berpikir secara dasar ya. Jika hari hujan memakai payung atau jas, boleh pakai jas. Jadi masuk kepada logika dasar dua, jika maka selain itu. Nah, yang dijawab oleh ini tadi ini yang termasuk di selain ini itu. Jadi
jika maka tadi, jika hari hujan maka pakai payung. Selain itu pakai jas hujan. Ini ada pola berpikir bercabang pada program-program komputer atau program-program yang ada di YouTube dan segala macam yang terkait dengan internet. Yang ini, nah. Kemudian selanjutnya ada debugging. Debugging ini adalah proses memperbaiki suatu program. Ya. Jadi program yang sudah dibuat, dinilai, dibenahi lagi. Contoh anak-anak dalam menyusun algoritma persiapan berangkat sekolah, ada yang salah. Contoh, bangun tidur, tidak mandi lagi, itu langsung sarapan pagi. Ini perlu dibenahi, ditukar lagi. Urutannya atau langkah-langkahnya ditukar. Yang salah itu dibenahi. Kenapa? Kalau tidak dibenahi maka terjadinya error tadi, ya, atau kesalahan. Coba, sudah sarapan, bangun tidur langsung sarapan, mau umur belum, segala belum, macamnya belum, berusaha belum, sudah sarapan, error. Yang benar, bangun tidur, bersih tempat tidur, mandi, sholat, sarapan, baru persiapan untuk pergi sekolah. Jadi persiapan tas, baju, segala macam itu yang dibutuhkan. Atau putar, boleh. Yang penting intinya dalam pola pikir anak-anak. Contoh lain, dalam suatu hari ada jam olahraga, ada jam pelajaran agama atau keagamaan. Baju yang akan dibawa, membawa baju muslim. Selain itu, pola pikir cabang itu membawa baju olahraga. Bahasa jika maka tadi, jika kegiatan agamanya pagi hari, maka pakai baju muslim. Jika kegiatan olahraganya lebih dahulu, maka pakai baju olahraga. Jika makanya tadi gimana? Di sini percabangannya. Jadi kita harus mampu berpikir, ya, berpikir dalam menyelesaikan masalah. Kalau anak-anak tidak mempersiapkan ini di rumah, contoh pakai baju muslim saja, tidak membawa baju olahraga. Artinya ini suatu masalah. Karena ada dua kegiatan. Selanjutnya, anak, ini debugging sudah ya. Debugging tadi sudah Pak jelaskan. Nah, selanjutnya ada beberapa tugas bagi anak-anak yang harus anak-anak kerjakan secara individu terlebih dahulu. Boleh kerjasama sepasang, boleh kerjasama depan belakang. Kalau ada yang tidak jelas dan tidak tahu, boleh saling tanya. Ya, jangan bergerak. Boleh tanya ke belakang tanya ke depan. Setiap ada pertanyaan, anak-anak harus menghadap kepada orang yang bertanya. Ya, karena posisi kita bukan dalam bentuk kelompok. Jadi kita atur bahwa anak-anak bisa melakukan menoleh ke belakang, ya, menoleh ke belakang untuk menjawab pertanyaan dari Pak. Ada 2 lembaran yang anak-anak harus kerjakan dari 1 sampai nomor sekian. Nanti ada Pak, keluarkan dulu ya. Mudah-mudahan setelah belajar hari ini anak-anak tidak mendapatkan masalah di rumah. Dibaca dulu, tulis nama, ya. Kemudian ada pilihan ABC. Di sini kemarin sudah Pak suruh baca itu dari halaman 7 sampai halaman 26. Kita gunakan logika dasar. Jika jawabannya tidak ada dalam pikiran anak-anak diperbolehkan mencari di buku. Maka jika maka. Ini bukan hafalan anak-anak. Ini adalah suatu proses pembelajaran. Jika jawabannya anak-anak tidak tahu, ya, dari pertanyaan ini
anak-anak boleh melihat buku. Jika tidak tahu, maka lihat buku. Ini jika, maka. Ada selain itu. Selain itu tanya pada teman. Ya, tanya pada teman. Ini tujuannya untuk berpikir secara fungsional dalam memecahkan masalah. Salah satunya tadi programnya adalah di sini di logika dasar. Ya. Ini untuk kita belum lari ke plaget. Kita baru membahas masalah yang ada unpluggetnya di unplugged. Ingat, logika dasarnya adalah jika maka selain itu. Ya, jika maka selain itu. Jika tidak tahu jawab, maka buka buku. Selain itu, tanyakan kepada teman. Boleh, tadi perlorong ya, tidak boleh ngayau, lorong. Tapi kalau ada yang bertanya, silakan putar balik belakang. Jangan mampunya kamunya baik. Ya, mulai dikerjakan. Kita bagikan. Ingat, jika maka selain itu, pola pikir dasar. Logika dasarnya, logika dasar itu cara berpikir. Cara berpikir sederhana, dasar-dasarnya. Pena jadi bisa jadi, tapi jangan lupa bikin namanya. Selesai nanti necisnya dilepas, dikumpulkan di depan meja yang paling depan. Tidak usah nak bangun, tarik-tarik pepe kan di depan. Ini dibuka. Necisnya buka, kita bahas dulu nanti anak-anak kita tanyakan. Necisnya dibuka. Tapi jangan lupa dibuat nama terlebih dahulu. Ingat, jika maka selain itu. Jika tidak bisa, maka buka buku. Selain itu, tanyakan kepada teman. Tapi tempat bertanya itu bukan 10 kilo ya, sesuai dengan barisannya masing-masing. Silakan Pak, kasih waktu 5 menit. Cukup? Cukup enggak 5 menit? Cukup, oke? 5 menit ya. Soal ini. Tadi sudah Pak jelaskan di papan tulis. Ingat bahwa berpikir logika dasarnya adalah jika maka selain itu. Ya. Jika tidak tahu, boleh lihat buku. Itu di papan tulis juga termasuk selain itu. Yang di papan tulis juga termasuk selain itu. Jika tidak tahu, maka lihat buku.
Selain itu bisa tanya sama teman, bisa lihat di papan tulis. Jika maka selain itu, ingat itu ya. Silakan kalau ada yang selesai duluan, bisa boleh bantu temannya, anak dalam menyelesaikan satu masalah. Ingat, jika maka selain itu, jika tidak tahu lihat buku, selain itu bisa tanyakan sama teman, diskusikan dengan teman, atau selain itu lagi di papan tulis. Dalam proses pelajaran ini tidak ada yang dimarah, silakan. Yang penting anak-anak paham, dalam berpikir komputasional salah satunya adalah logika dasar. Di dalam logika dasar, jika maka selain itu. Jika tidak tahu, lihat buku. Selain itu, boleh tanya sama teman, boleh lihat papan tulis. Maju ke depan. Sorot dari sebelah. Yang di belakang. Ada kita di depan lewat. Nah, lagi keluar. Ingat, berpikir komputasional salah satu komputasional ini salah satunya adalah logika dasar. Cara berpikir dasarnya yang mana? Jika maka selain itu. Yang sudah selesai kertas satu lembar di depan, yang di atas, yang pertama itu buka netisnya. Nanti. Yang lembaran pertama kalau sudah selesai diletakkan di atas meja yang paling depan. Nah, jika maka selain itu. Berapa menit? 29. Pak ulang sekali lagi, logika dasarnya jika maka, jika tidak tahu maka lihat buku. Selain itu tanya sama teman. Boleh lihat papan tulis. Ya nanti. Kalau sudah, letakkan di atas meja.
Coba angkat tangan yang sudah. Sudah berapa orang? Yang sudah selesai? 1, 2, 3, 4, 5. Yang sudah silakan baca halaman kedua. Baca saja. Yang sudah selesai itu ada algoritma cara menggambar rumah. Nanti dari depan. Ini baca dulu, ada algoritma cara menggambar rumah. Yang sudah ada salah. Nanti tunggu teman-temannya, bantu bila bisa dibantu teman-temannya. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah semua? Sudah. Sekarang buka halaman 2, dibaca. Lembaran kedua dibaca. Silakan dibuka ini editnya. Namanya sudah bikin? Sudah. Dibaca dulu, ada pertanyaan, lembaran kedua. Coba lagi, sudah. Ini sudah. Sudah. Yang bukan, halaman pertama lepaskan. Dibaca, masih ada tugas lain. Nah, anak-anak dapat membaca dalam pemecahan masalah. Jika buku berada di atas meja terlalu banyak, masalahnya kita akan susah menulis atau membuat tugas yang lain. Buku tersebut jangan dijadikan masalah. Supaya tidak jadi masalah, maka bukunya disimpan. Selesai semua? Silakan dibaca, Pak kasih 1 menit. Itu algoritma. Algoritma itu untuk dikerjakan. Ada pertanyaan? Ini, kita perhatikan. Saya jelaskan lagi. Sebelum kita melanjutkan, kita kembali kepada pokok pembahasan. Pada berpikir komputasional ini tujuannya untuk memecahkan masalah.
kemudian ada pemrograman. Seumpamanya, buku yang anak-anak baca itu masih di atas meja. Ketika anak-anak melukis atau menggambar, bermasalah atau tidak? Masalah. Bermasalah? Nah. Mengganggu aktivitas anak-anak. Oleh karena itu, pada lembaran kedua, bukunya itu ditutup, disimpan kembali. Nah, sebelum kita melanjutkan ke lembaran kedua ini, itu perhatikan bahwa lembaran kedua ini adalah algoritma menggambar rumah. Ada yang tadi Pak ulang lagi, Pak jelas lagi. Berpikir komputasional, kembali ke sini di komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian ada forward, logika dasar, debugging. Kita kembali ke sini. Pengenalan pola. Pola adalah bentuk yang sama seperti ubin ini yang terjadi secara berulang-ulang. Coba anak-anak lihat di bawah ubin ini pola yang sama, bentuknya persegi 4. Ini dalam bentuk kata benda. Yang dimaksud dengan pola di sini, pola kerja kita sehari-hari. Wah, perhatikan bahwa setiap hari anak-anak punya pola yang sama. Dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Bangun tidur, selesai persiapan, berangkat sekolah, pulang sekolah, bermain, kemudian belajar di rumah, kemudian tidurlah lagi. Begitulah sepanjang anak-anak masih sekolah. Ini dinamakan pola. Ada juga pola anak-anak, ya, baju batik. Tengok, baju batik polanya sama. Baju seragam kamu polanya sama. Ini dimaksud namanya pengenalan pola. Pola ini anak-anak berupa kegiatan bisa, berupa benda juga bisa. Contoh kegiatan itu kegiatan anak-anak sehari-hari di rumah. Dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Polanya sama. Dari pagi bangun tidur, bersihkan tempat tidur, mandi, sholat. Itu yang maksud dengan pola, itu berulang, terjadinya berulang-ulang. Yuk, warna baju batik. Gambar S, bawahnya seluruhnya S terus. Sebenarnya bentuk pola seperti baju batik. Pola ini, pola keramik. Pola lantai kita ini coba lihat ke bawah. Nah, ini pola. Dia terjadi secara berulang. Segi empat atau berdiri sangkar. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Sama enggak? Nah, ini namanya pola lantai. Tadi kalau pola kehidupan, apa tadi nih? Pola kehidupan petani dari pagi pergi ke kebun, sore balik, malam tidur, pagi besok pergi ke kebun lagi. Terus kehidupannya itu namakan pola kehidupan, namanya pola kegiatan kita sehari-hari. Nah, di sini anak-anak banyak bahasa-bahasa baru, tapi bisa dihafal, bisa diingat, bisa dipahami. Intinya anak-anak paham cara berpikir komputasional. Yang penting anak-anak bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari anak-anak sendiri. Seperti ketinggalan masuk kelas, itu masalah. Ketinggalan alat tulis, itu masalah. Kalau nak nulis kita tidak ganti pena, masalah kan? Nak nulis tidak ganti pena. Tujuannya supaya jangan sampai terjadi masalah. Jadi hari ini cobalah untuk berpikir menggunakan berpikir komputasional. Eja secara benar ini berpikir komputasional adalah cara berpikir yang teratur dan sistematis, berurutan. Ya. Kalau dia tidak berurutan itu bakal jadi masalah. Coba anak-anak yang biasa mancing, ada yang biasa mancing. Yang benar, pegang pancing, pegang mata kailnya, berikan umpan, baru jatuhkan air. Atau unta
jatuhkan ke air, baru umpan, baru megang pancing. Mana yang benar? Yang megang pancing dulu, jangan belum apa-apa pancing racun kali. Itu namanya salah dalam algoritma. Jadi kalau kita mau mancing, anak-anak, algoritma mancingnya itu pegang pancingnya, gagamnya, pegang mata kailnya, kasih umpan, baru jatuhkan ke air. Airnya air yang ada ikan lah. Kamu air dalam ember, jatuhkan ke dalam air yang di ember. Mancing itu namanya error itu. Ya? Paham dengan yang namanya algoritma, kemudian berpikir kompetisional, urutan-urutannya berpikir kompetisionalnya kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah anak-anak dengan berpikir demikian, anak-anak akan semakin cerdas. Nah, tadi pola sudah selesai saya jelaskan. Sekarang kembali kepada lembaran kedua. Yo, kalau buku masih di atas meja, artinya timbulkan masalah. Sekarang Pak kasih waktu untuk kerjakan nomor 1 ini. Kerjakan proyek berikut ini. Di situ nomor 1-nya apa bacanya? Ambillah buku gambar. Yang kedua, algoritmanya, letakkan buku gambar di atas meja. Sudah? Mari kita letakkan buku gambar di atas meja. Nah, ini anak-anak contohnya masalah. Bukunya masih di atas meja, dia sudah mengambil buku gambar. Yang bukunya sudah disimpan dan buku gambarnya diletakkan, aman, sehat. Nah, ini bentuk error itu namanya, satu kesalahan, error. Kemudian yang ketiga, bukalah buku gambar, perintahnya. Dan carilah halaman yang belum ada gambarnya. Pak, sudah ketemu? Yang keempat, ambillah pensil dan mistar. Yang kelima, gambarlah rumah yang memiliki pintu dan jendela pada buku gambar. Nomor apa? Rumah. Kemudian langkah ke-6. Ini masuk Pak, kata sini dulu ya. Ke-6-nya nanti baru keluarkan. Kalau sepeda anak-anak sudah di depan di meja semua, maka itu akan mengganggu kegiatan menggambarnya. Lanjut sampai ke langkah ke-7, silakan anak-anak kerjakan. Pak kasih waktu 20 menit. Ya. Kemudian ada tanggapan balik. Silakan kerjakan. Tidak, langsung langkah-langkahnya sudah ada di situ. Langkah-langkahnya sudah ada pada lembaran soal. Algoritmanya, lebih kerennya algoritmanya sudah ada pada soal. Algoritma. Langkah-langkah itulah algoritma. Jadi mudah ingatnya atau alur. Hah? Jadi kita kalau hari ini. Ada yang bawa krayon? Ada. Yang tidak ada angkat tangan.
langkah ke-6, sudah selesai gambar, baru ada ambil ya. Iya, Pak. Ini ada kerahnya. Nanti kalau sudah selesai langsung di keluarkan boleh. Sudah selesai, silakan keluarkan alat pewarnanya. Gede. Dulu tambah. Jadi pas nunggu kayak ini, kemudian
Enggak, waktu kita cuma 10 menit lagi. Yang penting anak-anak itu cukup dengan apa yang ada pada algoritma menggambar tadi. Cukup komponen yang ada algoritma, diperintah di algoritma menggambar tadi. Ada pintu, ada jendela. Setelah itu lihat algoritma yang ke-6. Alat untuk mewarnai letakkan di atas meja kalau sudah siap. Tidak, itu penting ada yang ada pada algoritmanya, ini tidak ada dalam algoritma. Boleh dibuat tapi tidak ada dalam algoritma. Silakan warnai, waktu tinggal 5 menit. Keluarkan alat pewarnanya. Letak di meja yang itu. Nah, kemudian ambilnya. Ambillah.
selesai kumpul. Nah, jadi masalah sesuai dengan algoritma yang ada saja. Selesai, kalau dia sudah cukup nilainya tetap kasih sesuai dengan perintah. Selesai, silakan kumpul di atas meja. Ada abstraksi, mana yang penting atau tidak? Di algoritmanya itu membuat sebuah rumah dengan ada pintu dan ada jendela. Sekarang taman yang ada di rumah termasuk penting atau tidak? Tidak, karena perintahnya buat rumah dengan pintu dan jendela. Awan penting atau tidak? Tidak penting. Perintahnya adalah bikin sebuah rumah dengan pintu dan jendela. Kamu ini abstraksi, kan? Diskomposisi tadi bisa ya, atap, pintu rumah, jendela, supaya itu namanya dekomposisi, memisahkan, ya. Tadi kalau kita sebut rumah, ya yang terbayang di benak kita adalah atap, dinding, pintu, dan jendela. Kemudian pengenalan polanya ada pada jendela rumah. Polanya ada pada jendela rumah. Bentuknya sama, ya. Kemudian abstraksi. Nah, abstraksi ini nilai yang penting. Pertanyaannya, rumput, burung terbang, dan pepohonan itu termasuk hal penting atau tidak? Tidak. Kuat, masuk hal penting atau tidak? Tidak. Yang penting pada posisi rumah itu ada atap, ada dinding, ada pintu, ada jendela. Inilah yang dimaksud dengan abstraksi, memilah mana yang lebih penting dan mengabaikan mana yang tidak penting. Algoritmanya itu itulah soal, itulah susunan yang ada pada soal ini. Langkah satunya, ambillah buku gambar. Ini algoritma dalam ini, ya. Anak-anak yang kita pelajari hari ini, coba hentikan dulu gambarnya, kita lanjut. Nanti tidak paham dari kita ulang kembali. Hari ini kita telah belajar cara berpikir komputasional. Langkah-langkahnya tujuannya untuk memisahkan masalah. Anak-anak harus bisa. Contoh tadi, dekomposisi memisahkan. Kemudian ada namanya pengenalan pola. Kemudian ada namanya abstraksi, ada namanya algoritma. Jadi, sepulang sekolah ini, anak-anak harus mulai berpikir komputasional. Cara memecahkan suatu masalah. Masalah yang sering terjadi, pena sering hilang. Kenapa pena sering hilang? Karena kalian tidak meletakkannya kepada tempat pena. Benar kan? Kenapa krayon bisa hilang? Karena kalian tidak berpikir secara komputasional. Kalau sudah dipakai, disusun kembali. Itu orang yang berpikir komputasional. Yang sudah dipakai dia kebaik, tapi pola pikirnya tidak berkomputasional. Ketika pengen gambar sekali lagi, krayonnya sudah hilang. Masalah. Jadi Pak simpulkan bahwa berpikir komputasional ini intinya anak untuk mencari masalah. Berpikir sesuai dengan urutannya. Coba kalau Pak katakan bikin teh pada buku kalian, sudah baca cara membuat teh? Sudah baca kan? Sudah baca, sudah. Itu cara bikin teh sudah dibaca. Nah, sekarang kalau anak-anak mau makan, cara berpikir komputasionalnya pakai algoritma dan pakai dekomposisi. Mana yang harus diurai dulu? Kita mau makan, bayangkan anak-anak mau makan. Judulnya algoritma persiapan makan. Kalau tadi persiapan berangkat sekolah. Kalau ini kita melakukan persiapan makan. Setiap hari makan kan? Coba yang benar, ambil piring dulu atau ambil nasi dulu?
baru berpikir komputasional. Kalau ngambil hasil letakkan di mana? Benar kan? Coba kalau mau minum, ambil air dulu atau ambil cangkir dulu? Ambil cangkir. Inilah anak. Kalau kita ngambil air dulu, kemungkinan tumpah. Masalah enggak? Nah, jadi kita diusahakan untuk berpikir komputasional. Kalau pikir sederhana, jadi logika dasarnya tadi sudah dipelajari tentang logika dasar kan? Ini logika dasar. Ingat, logika dasar itu adalah jika maka selain itu. Jika hari hujan pakai payung, selain itu bisa pakai jas hujan. Tadi Pak kasih soal, itu jawabannya ada di depan papan tulis. Anak-anak belum berpikir komputasional. Coba kalau nggak berpikir komputasional, jika tidak tahu maka lihat buku. Selain itu, ini para pikir logika dasarnya. Tanya pada teman. Karena logikanya logika bercabang, maka ada yang namanya selain itu tadi. Bisa lihat papan tulis. Nah, Pak nilai ada beberapa anak yang belum menggunakan logika dan dasar. Algoritma sudah paham langkah-langkah pemecahan masalahnya, dekomposisi, pemisahan, penguraian, ya, pengenalan pola, ini tanda-tanda yang sama. Kemudian abstraksi, memilih hal-hal yang penting. Jadi kalau dipetakan gambar sebuah rumah dengan 2 pintu jendela, sekarang itu yang pentingnya. Yang pentingnya rumah ada pintu dan jendela. Itu yang penting. Sekarang bagaimana dengan awan, tumbuh-tumbuhan dan sebenarnya ada hewan, itu tidak penting. Karena perintahnya adalah menggambar rumah dengan pintu dan jendela. Paham? Sekarang mulai disimpan. Saatnya kita pulang, baca doa bersama. Tetap semangat. Karena di sore hari sering kan? Berapa menit ini? Terus dipatah. Karena baca doa. Menyiapkan persiapan untuk pulang. Oke, kita ulang bersama menyebutkan berpikir komputasional. Ini soal ambil. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Berpikir komputasional itu disebut komputasional. Sebut 1, 2, 3. Komputasional. Yes. Yes. Ulang lagi. Yes. Ulang. Berpikir komputasional. Yes. Berpikir komputasional. Yes. Anak. Belum pulang. Coba diingat-ingat lagi tentang algoritma, tentang dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jangan sampai tidak berpikir komputasional. Silakan baca doa. Sampai selesai.
Siapa ketua kelasnya? Pimpin nilai 206. Ya, silakan pimpin.